وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, semasa pemerintahan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu punya satu kebiasaan, yaitu yatafaqqadu ahwalin nas. Beliau selalu mencari tahu bagaimana kondisi dan keadaan dari masyarakat dan rakyat sebagai seorang khalifah. Maka sebagaimana kebiasaan dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, satu malam beliau pun keluar dengan orang yang dekat dengannya, melewati jalan dan lorong-lorong kota Madinah, mencari tahu seperti apa dan bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat ketika itu. Setelah berjalan bersama orang yang mendampinginya, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhenti sejenak di balik sebuah tembok. Dalam kesenyapan malam, Umar bin Khattab mendengarkan percakapan yang terdengar dari balik tembok tersebut, di mana seorang wanita berkata, "Ya ibnata, amzijil labana bil ma." Terdengar suara itu mengatakan, "Wahai putriku, amzijil labana bil ma." Tambahkan susu itu dengan air. Lalu orang yang dipanggil dengan sebutan "wahai putriku" pun menjawab. Dia mengatakan, "Ya ummata, wahai ibu, alam tasma'i ma yaqulu Amirul Mukminin?" Wahai ibu, apakah ibu tidak ingat apa yang selalu dinasihati dan diingatkan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab? Lalu si ibu pun kemudian menjawab, "Fa innaki fi mawdi'in la yaraki Umar, fa amzijil labana bil ma." Wahai putriku, saat ini Umar tidak melihatmu. Tambahkan air ke susu tersebut. Terdengar dan tersimak oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab percakapan antara seorang ibu dengan seorang putrinya. Maka kemudian Khalifah Amirul Mukminin mengatakan kepada ajudannya agar dia melangkah mencari tahu sumber percakapan tersebut, sehingga utusan Amirul Mukminin dapat memastikan bahwasanya itu adalah percakapan antara seorang ibu dengan putrinya, seorang gadis, dengan kehidupan mereka bekerja sebagai pemerah susu, yang kemudian hasil perahan susu itu akan dia jual ke pasar. Entah kenapa, mungkin di hari itu hasil perahan susu itu sangat sedikit dibandingkan dengan hasil-hasil sebelumnya. Maka sang ibu mengajak putrinya untuk berbuat curang agar dia menambahkan air ke susu tersebut, sehingga kemudian orang-orang akan mengira bahwasanya itu adalah susu murni, di mana mereka akan membeli dan mereka akan mendapatkan keuntungan, kendati pun hasil yang mereka dapatkan tidak seperti biasanya. Tapi ajakan ibu tersebut
kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersikap jujur di dalam hidup. Kendati pun si ibu mengatakan dan mengiming-imingi keuntungan kepada putrinya, walaupun dia melakukan perbuatan curang dengan menambahkan air kepada susu, sehingga kemudian mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih, tetapi ditolak oleh sang putri dengan mengingatkan nasihat yang selalu ditanamkan oleh Amirul Mukminin akan keutamaan dan kemuliaan suatu sifat, yaitu jujur. Ikhwatul iman, terkagumlah Amirul Mukminin terhadap kejujuran seorang wanita dari kalangan manusia biasa, gadis miskin yang bekerja sebagai pemerah susu, tetapi dia menjadi wanita mulia di mata Amirul Mukminin karena kejujurannya. Maka bergegaslah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lalu kemudian dia mengumpulkan para putranya, anak-anaknya. Lalu kemudian Umar bin Khattab menawarkan kepada putranya yang tertua, yaitu Abdullah, bahwasanya ada seorang wanita yang layak untuk dia pinang, untuk dia jadikan pendamping hidup dan istrinya karena kemuliaan dan kejujurannya. Lalu Abdullah ibn Umar, anak Amirul Mukminin, mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati inna li zawjah fala hajata li." Wahai ayahku, sesungguhnya aku sudah punya istri dan aku tidak berhajat dengannya. Maka beralihlah Umar menawarkan wanita tersebut kepada putranya yang berikutnya yang bernama Abdurrahman. Maka Abdurrahman pun menjawab atas tawaran ayahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Ya abati inna li zawjah fala hajata li." Wahai ayahku, sesungguhnya aku sudah beristri, maka aku tidak berhajat dengannya. Barulah tawaran yang ketiga kepada putra berikutnya yang bernama Asim, anak Umar bin Khattab. Barulah kemudian Asim menerima tawaran ayahnya untuk meminang dan menikahi seorang wanita biasa, sementara dia adalah seorang anak dari seorang khalifah besar. Apa yang membuat wanita tersebut dilirik dan dilihat serta mendapatkan kedudukan di hati Amirul Mukminin, sehingga dia berikan kepada para putranya, dia tawarkan kepada putranya, yang terakhir kemudian dipinang dan dinikahi oleh anak kandung Umar bin Khattab yang bernama Asim. Tidak lain dan tidak bukan ikhwatul iman, adalah karena kemuliaan sifat jujur yang melekat di hatinya. Maka ikhwatul iman, setelah proses pinangan dan pernikahan berlangsung, maka wanita biasa tersebut dijadikan istri oleh anak Khalifah Asim. Dari pernikahan mereka itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan mereka seorang putri, seorang anak wanita yang setelah dewasa anak dari Asim tersebut menikah dengan seorang panglima besar yang bernama Abdul Aziz, dan dari hasil pernikahan ini ikhwatul iman lahirlah seorang pembesar yang dikenang sampai hari ini oleh dunia Islam. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Ikhwatul iman, bagaimana kemuliaan iman dan Islam yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam nilai dan makna kejujuran di kehidupan seorang mukmin akan mengantarkan kemuliaan, akan mengantarkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat dan martabat seorang wanita dari kalangan biasa, dari kalangan seorang wanita yang bekerja hanya sebagai seorang pemerah susu, tetapi kemuliaannya dihiasi oleh Allah Azza wa Jalla, datang dari kemuliaan akhlak, datang daripada kemuliaan sifat jujurnya, sehingga inilah yang memiliki tempat khusus di hati Amirul Mukminin. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan karunia kepada keturunannya, dari anak kemudian sampai cucunya menjadi seorang panglima besar, bahkan diakui oleh kaum muslimin dan disebut di dalam sejarah Islam sebagai khalifah yang kelima, yaitu Umar ibn Abdul Aziz,
yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Ikhwatal iman, beginilah kemuliaan dan sifat mulia, sifat jujur yang dimiliki dan dijalankan oleh seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satu aktivitas yang dijalankan oleh siapapun di dalam kehidupannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para pedagang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sadaqa, apabila para pedagang itu jujur, kata Rasulullah SAW, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Maka kejujuran ikhwatul iman akan membukakan pintu keberkahan dalam kehidupan seorang mukmin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, keberkahan kepada wanita tersebut sehingga terangkat derajatnya karena kejujurannya, dan bagaimana Allah pun membukakan pintu keberkahan dengan Allah jadikan dari keturunannya seorang pengusaha, seorang penguasa dunia, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, sematkanlah kejujuran itu apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari kejujuran yang ada di dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إخوة الإيمان, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, adalah contoh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita mengikuti jejak langkah beliau. Jejak langkah Nabi yang kita ikuti, ikhwatal iman, yang kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Apakah hal itu terkait dengan masalah akidah? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun nilai-nilai tauhid di dalam jiwanya? Begitu juga di dalam ibadah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan perintahkan. Begitu juga ikhwatul iman, kita pun akan menauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak dan budi pekerti beliau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran di dalam hidupnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat kebaikan di dalam kesehariannya. Kejujuran di dalam ucapannya, kejujuran di dalam perbuatannya, di dalam segala apa yang beliau geluti di kehidupannya. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan kepada beliau tentang bagaimana budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiqah binti Siddiq mengatakan, sesungguhnya kana khuluqul Quran. Kata
menarik simpati seorang wanita yang bernama Khadijah yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian orang-orang pun mengagumi dan memberikan amanah kepada Nabi SAW, sehingga beliau digelari dengan Al-Amin, tidak lepas daripada kejujurannya. Maka ikhwatal iman, apapun yang ada di hadapan kita, profesi apapun yang kita geluti, dalam lingkungan manapun kita berada, ketika kita di dalam rumah tangga kita, maka jujurlah kita menjalani kehidupan rumah tangga tersebut. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat kita, berlaku jujur dan beradalah di dalam kejujuran, dan junjung tinggi nilai-nilai kejujuran itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Sehingga ikhwatal iman, sebagaimana yang terlihat oleh kita dari keadaan dan kenyataan, dari apa yang diriwayatkan serta dikisahkan di dalam kitab Al-I'tisam, dalam kitab Wafayatul A'yan, tentang kisah kemuliaan seorang wanita biasa yang kemudian menjadi wanita terhormat, yang Allah berikan keberkahan dari keturunannya sehingga menjadi penguasa dunia, tidak lepas karena kemuliaan dan kejujurannya. Mudah-mudahan ikhwatal iman, ini bisa menjadi tauladan bagi kita, sebagaimana yang telah digariskan oleh Nabi SAW, yang harus kita tauladani dan kita contoh di dalam keseharian kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma albishum libas as-sihhati wal 'afiyah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa waffiqhum lil 'amali bi kitabika wa tahkim syar'ik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar wa qumu ila salatikum.